Konsep dasar, sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Sumber daya internal perusahaan mencakup aset, keahlian, dan kapabilitas yang dimiliki secara internal, seperti sumber daya manusia, teknologi, merek, infrastruktur, dan modal. Kemampuan internal merujuk pada cara perusahaan mengelola dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan bisnisnya, termasuk kemampuan untuk inovasi, efisiensi operasional, dan pengelolaan rantai pasok. Pentingnya evaluasi sumber daya dan kemampuan internal dalam manajemen pemasaran di teknik logistik. Manajemen pemasaran di teknik logistik membutuhkan evaluasi sumber daya dan kemampuan internal karena 1. Optimasi rantai pasok. Evaluasi ini membantu dalam mengoptimalkan proses logistik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. 2. Penetapan strategi pemasaran yang efektif. Evaluasi membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat, termasuk penetapan harga yang kompetitif dan distribusi yang efisien. 3. Penyesuaian dengan perubahan pasar. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Hubungan antara sumber daya dan kemampuan internal dengan strategi pemasaran dan logistik. Sumber daya dan kemampuan internal memainkan peran penting dalam strategi pemasaran dan logistik, termasuk 1. Inovasi produk dan layanan. Memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar. 2. Efisiensi operasional. Mendukung strategi pemasaran dan logistik yang lebih efektif, termasuk pengelolaan persediaan dan pengoptimalan rute distribusi. 3. Diferensiasi kompetitif. Menciptakan diferensiasi dalam pasar dan menarik pelanggan potensial. 4. Adaptasi terhadap perubahan, memungkinkan penyesuaian strategi dengan perubahan pasar dan kondisi eksternal lainnya. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja mereka dalam pasar yang kompetitif dan dinamis. Identifikasi sumber daya dan kemampuan internal sumber daya fisik, infrastruktur, bangunan, pabrik, gudang, dan fasilitas operasional lainnya. Peralatan, mesin, perangkat keras komputer, kendaraan operasional, teknologi, sistem informasi, perangkat lunak yang mendukung fungsi perusahaan. Sumber daya manusia, keahlian, keterampilan karyawan dalam desain produk, manajemen proyek, atau penjualan. Pengetahuan, informasi tentang industri, pasar, dan proses kerja perusahaan. Pengalaman kerja yang membantu dalam mengatasi tantangan dan pengambilan keputusan. Sumber daya finansial, modal, dana yang diinvestasikan oleh pemilik, investor, atau pihak lain. Anggaran, rencana alokasi dana untuk kegiatan dan proyek perusahaan, akses ke kredit, kemampuan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan, kemampuan internal. Proses, langkah-langkah dalam produksi, pemasaran, dan pengelolaan rantai pasok. Sistem, struktur organisasi, teknologi informasi, dan prosedur operasional. Budaya, organisasi, nilai, norma, dan sikap yang membentuk budaya kerja perusahaan. Dengan mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan internal, perusahaan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan kinerja operasional, dan bersaing di pasar. Kerangka kerja evaluasi 1. Model-model evaluasi sumber daya dan kemampuan internal. Value Analysis, value, nilai. Apakah sumber daya atau kemampuan tersebut memberikan nilai tambah atau keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Rarity, kemapanan. Seberapa langka sumber daya atau kemampuan tersebut dibandingkan dengan pesaing? Imitability, keimitasian. Seberapa mudah sumber daya atau kemampuan tersebut ditiru oleh pesaing? Organization, organisasi. Seberapa efisien perusahaan dalam mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya atau kemampuan tersebut? SWOT, analysis, strength, kelebihan. Sumber daya dan kemampuan internal yang memberikan keunggulan kompetitif. Weaknesses, kekurangan.
keterbatasan atau kelemahan dalam sumber daya dan kemampuan internal. Opportunities, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan internal. Threats, ancaman. Faktor eksternal yang dapat mengancam keberhasilan penggunaan sumber daya dan kemampuan internal. 2. Faktor-faktor kunci dalam evaluasi. Kesesuaian fit. Sejauh mana sumber daya dan kemampuan internal sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Keunggulan, advantage. Apakah sumber daya dan kemampuan internal memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Kelangkaan, scarcity. Seberapa langka sumber daya dan kemampuan internal tersebut dibandingkan dengan pesaing? Nilai, value. Apakah sumber daya dan kemampuan internal tersebut memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan? Teknik pengumpulan data dan analisis. Survei, kuesioner atau wawancara kepada karyawan dan manajer perusahaan. Wawancara langsung dengan pemimpin dan karyawan perusahaan. Analisis data, penggunaan statistik dan perangkat lunak. Analisis data untuk mengolah dan menginterpretasikan informasi dari survei dan wawancara. Dengan menggunakan kerangka kerja evaluasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan internalnya, mengevaluasi posisi kompetitifnya, dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnisnya. Aplikasi kerangka kerja evaluasi sumber daya dan kemampuan internal. 1. Studi kasus perusahaan. Perusahaan X dalam manajemen pemasaran di teknik logistik. Perusahaan X, sebuah perusahaan logistik yang berkembang pesat, menggunakan evaluasi sumber daya dan kemampuan internal untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan logistiknya. Mereka melakukan evaluasi melalui kerangka kerja Virio dan SWOT. Sumber daya fisik UA, menilai infrastruktur gudang, armada pengiriman, dan teknologi manajemen rantai pasokan untuk menentukan keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia, KETU, mengidentifikasi keahlian karyawan dalam manajemen logistik dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Sumber daya finansial, menilai akses ke modal dan kemampuan alokasi anggaran untuk inovasi dan pengembangan. Kemampuan internal, menganalisis proses operasional, sistem manajemen, dan budaya perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Dengan evaluasi ini, perusahaan X dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan operasi logistik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keystone 2. Simulasi dan analisis skenario, menguji efektivitas strategi pemasaran dan logistik perusahaan menggunakan simulasi dan analisis skenario untuk menguji strategi pemasaran dan logistik berdasarkan sumber daya dan kemampuan internal. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi variabel. Penting mengidentifikasi faktor kunci seperti keandalan pengiriman, waktu respon terhadap permintaan, dan kepuasan pelanggan. Pemodelan skenario. Membuat model dengan berbagai kombinasi strategi berdasarkan sumber daya dan kemampuan internal. Simulasi menjalankan simulasi menggunakan data, historis, dan prediktif untuk menganalisis dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Analisis hasil. Menganalisis hasil simulasi untuk mengidentifikasi strategi pemasaran dan logistik yang paling efektif. Dengan pendekatan ini, perusahaan Y dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam merencanakan strategi pemasaran dan logistik, mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan internal, serta mengantisipasi berbagai skenario di pasar.